Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta dari kelas Perbankan Syariah 1H. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Syariatul Maisah, Dina Kristiana, Orsita Asma Putri, dan saya sendiri Harisma Abdulayan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul subjek atau mubtada dan predikat atau khobar. Nah, di sini mubtada adalah isim marfu atau isim yang diterangkan, letaknya berada di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah isim yang menerangkan mubtada tersebut sehingga maknanya menjadi sempurna. Khobar terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, khobar terdiri dari satu kata isim. Isimnya bisa berupa isim mufrad, isim musanna ataupun isim jamak. Yang khobar kedua terdiri dari kalimat atau jumlah mufidah dan semi kalimat sibul jumlah. Kaidah mubtada memiliki ciri-ciri, yaitu setiap mubtada harus marfu. Lalu umumnya mubtada terletak di awal kalimat, tetapi pada kasus tertentu bisa tidak demikian. Lalu secara umum mubtada itu ma'rifah, bukan nakiroh. Lalu mubtada bisa juga berupa isim domir. Untuk kaidah khobar, ciri-cirinya yaitu khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal bilangannya atau mufrad, musanna atau jamaknya. Baik, yang ciri-ciri kedua yaitu khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal bilangannya. Nah, apakah mufrad, tasniyah ataukah jamak? Selanjutnya, baik, di sini saya akan membaca bacaan sederhana yang ada kaidah subjek dan predikatnya. Hada fasl, artinya ini kelas. Hada waladun wa hadhihi bintun. Ini anak laki-laki dan ini anak perempuan. Dalika kitabun wa tilka kurasatun. Dalika kitabun itu buku dan wa tilka kurasatun dan itu buku tulis. Ma hadza, apakah ini? Dalika qalamun, ini pulpen. Wa ma hadhihi, dan apa ini? Tilka mistoratun, itu penggaris. Ahadza qalamun rasasin, apakah ini pensil? Naam, hadza qalamu rasasin, ya, ini pensil. Ahadhihi saburatun, apakah ini papan tulis? La, bal tilka min dotatun, tidak, tetapi itu meja guru. Huna kitabun wa kurasatun, di sana pintu dan jendela. Maaf, huna kitabun wa kurasatun, ini buku dan wa kurasatun, buku tulis. Madza huna, apa di sini? Huna khizanatun, hunaka khizanatun. Huna khizanatun artinya di sini lemari. Kalau hunaka khizanatun, di sana lemari. Selanjutnya, hal hunaka sa'atun, apakah di sini menghapus papan tulis? Naam, hunaka sa'atun. Maaf, hal hunaka sa'atun, apakah di sini sa'atun itu jam dinding ya? Naam, di sana jam dinding sa'atun. Hal huna tollasatun, apakah ini
penghapus papan tulis? La, bal huna mimhatun. Tidak, tetapi itu penghapus buku tulis. Aina qalamun? Di mana pulpen? Al-qalamu hunaka au huwa ala mindada. Pulpen di sana atau dia berada di atas meja guru. Aina mimhatun? Di mana penghapus pensil? Hiya fi durji. Hiya itu kata ganti untuk mimhatun, yaitu penghapus. Hiya, dia di durji, di laci. Fil fasli Muhammadun. Di kelas ada Muhammad. Wa huwa ustadun, dan dia ustad. Man amamal fasli? Siapa di depan kelas? Wa ma huwa? Dan siapa dia? Huwa Ahmad, dia Ahmad. Huwa tilmidu mujtahidun, dia murid yang rajin. Kaidah kebahasaan. Dalam penyusunan struktur kalimat sempurna terdiri dari mubtada dan khobar. Dalam teks nomor 1 yaitu Al-Kitabu hunaka. Al-Kitabu termasuk isim benda yang menduduki subjek atau mubtada, sedangkan huna merupakan kata keterangan tempat yang menduduki sebagai predikat atau khobar. Sama halnya seperti yang terdapat pada teks nomor 2. Yaitu Al-Kitabu hunaka. Isim atau benda yang merupakan subjek apabila diletakkan di depan wajib ditambahi dengan alif dan lam, dan huruf terakhir berharokat dhammah. Tetapi jika diletakkan di belakang, maka alif dan lam dihilangkan atau kembali ke bentuk semula. Contohnya pada teks nomor 3 dan 4, yaitu hunaka kitabun dan hunaka kurosatun. Kata hunaka atau huna adalah kata keterangan yang bersifat umum. Apabila kita menginginkan yang rinci, maka kita bisa menggunakan huruf jar. Contohnya pada teks nomor 5 dan 6, yaitu Al-Kitabu fi fasli dan Alal maktabi kitabun. Mengapa al-fasli bukan faslun? Mengapa al-kitabi bukan kitabun? Karena huruf jar menyebabkan isim yang ada setelahnya berubah menjadi berharokat kasroh, kecuali isim yang tidak bisa tanwin. Contoh, al-mamlakatu fi sulu. Akhir kata sulu tidak bisa berharokat kasroh karena adalah nama daerah yang berarti Solo. Selanjutnya yaitu pertanyaan dan jawaban. Nomor 1, aina dipakai untuk menanyakan tempat. Contohnya, ainal kitabu. Jawabannya bisa menggunakan yang pertama, al-kitabu huna. Yang kedua, bisa menggunakan kata ganti. Misalnya, al-kitabu bisa menggunakan kata ganti huwa. Jadi jawabannya huwa huna. Yang ketiga, ditambah kata keterangan, yaitu menjadi al-kitabu fil fasli. Yang keempat, huwa fil fasli. Huwa adalah kata ganti dari al-kitabu. Kemudian, untuk tanya jawab yang kedua adalah hal. Hal dipakai untuk menanyakan setuju atau tidak setuju, dan apabila setuju, maka jawabannya dengan na'am. Dan apabila tidak setuju, maka jawabannya dengan la. Contoh, hal kitabu huna. Apabila setuju, jawabannya na'am, al-kitabu huna. Apabila tidak setuju, la, bal kitabu hunaka. Apabila menggunakan la, jawabannya bertentangan dengan soal. Kemudian contoh yang ketiga adalah pertanyaan hal menggunakan huruf jar. Hal kitabu fil baiti? Jawabannya la, bal kitabu fil fasli.
Jika menggunakan huruf jar, maka kata setelahnya menggunakan alif lam dan berakhiran kasroh. Kemudian yang keempat adalah maza. Maza dipakai untuk menanyakan benda atau yang tidak berakal atau jabatan. Contoh, maza huna. Jawabannya huna kitabun. Kemudian yang kelima, contoh pertanyaan maza menggunakan huruf jar. Maza alal maktabi kitabun. Kemudian yang keenam adalah man. Man dipakai untuk menanyakan seseorang. Man huna Muhammadun. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah contoh pertanyaan man menggunakan huruf jar. Man fil fasli Muhammadun. Huruf jar dan dorfun. Yang pertama ada fi, bermakna di dalam. Yang kedua ala, artinya di atas. Kemudian yang ketiga ada tahta, artinya di bawah. Kemudian yang keempat fauqo, artinya di atas. Kemudian nomor 5 amama, artinya di depan. Kemudian yang keenam ada waro'a, artinya di belakang. Yang ketujuh ada janiba, artinya di samping. Kemudian yang kedelapan baina, artinya di antara. Kemudian yang kesembilan ada ilah, artinya ke. Kemudian yang ke-10 min, artinya dari. Yang ke-11 ada bi, artinya dengan. Kemudian yang ke-12 ada li, artinya punya. Baik, materi selanjutnya yaitu contoh ya kalimat menggunakan huruf jar. Fauqa al-maktabi qalamun. Di atas maktabi itu buku, fauqa di atas maktabi qalamun. Jadi pulpen itu di atas buku. Maaf, fauqa al-maktabi qalamun. Di atas meja itu ada pulpen. Al-qalamu rasasin 'alal maktabi. Pensil itu ala di atas maktabi meja. Jadi bedanya fauqa sama ala itu kalau fauqa itu tidak menempel ya. Misal di pulpen itu di atas meja, jadi pulpennya tidak menempel di atas meja. Kalau ala itu di atas meja menempel. Kayak pensil itu di atas meja itu pensilnya menempel di atas, tepat berada di atas meja. Lalu selanjutnya fil fasli saburotun. Di dalam kelas itu terdapat papan tulis saburotun. As-sajaratu tahta zahratin. As-sajaratu tahta zahratin. Intinya kalau tahta itu di bawah ya. Nah, zahra itu bunga. Jadi bunga di atas pohon. Bunga di bawah pohon. Al-kurasatu amamal baiti. Buku tulis itu berada di depan rumah. Lalu at-tilmidu wara'a saburati. Murid itu berada di belakang papan tulis. Al-kurasatu janibal maktabi. Al-kurasatu buku tulis buku tulis itu berada di samping al-maktabi meja. Al-baitu bainal masjidi wal madrasati. Rumah itu berada di antara masjid dan sekolah. Selanjutnya,
Oh, ternyata materi selanjutnya sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Kami dari kelompok 2 mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat salah tutur kata. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.